Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Indah hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, Pak Arif akan melakukan proses coaching ya hari ini. Betul Pak Arif? Ya, betul, Bu. Baiklah, saya di sini akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak dan rekan Bapak sebagai coach melakukan coaching. Dengan menggunakan Hmm. rubrik penilaian apakah nanti saat Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti Bapak Hmm. menyampaikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti jangan lupa ya Pak, Siap. saat proses pelaksanaan coaching ini, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan Nggih, memberikan Bu. beberapa pertanyaan ya Pak. Nggih, siap. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Bu Indah, jadi dalam proses coaching ada 3 kompetensi yang sudah kita ketahui bersama. Yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, Bu. Dari ketiganya, mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya akan hadir secara penuh atau presence, dan dengan mendengarkan aktif, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang saya tangkap dan yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Arif dalam proses coaching ini? Ya, Bu. Jadi yang indikator ketercapaian saya akan saya lihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga apakah coach punya rencana aksi ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya untuk sebelum Pak Arif melakukan coaching dan semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak selalu mengingat dari hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching ya Pak, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, amin. Baik, Bu. Terima kasih. Bisa kita mulai, nggih, Bu Nur? Nggih, Pak. Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam, Pak Arif. Bagaimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Arif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Ibu katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan ya? Iya, Pak Arif. Kira-kira mau membicarakan tentang apa ini? Kita punya waktu sekitar 15-20 menit ini. Iya, Pak. Ini, Pak, saya ingin menyampaikan dan ceritakan pada Bapak itu berkaitan dengan kegiatan upacara bendera, Pak, yang dilaksanakan di sekolah saya setiap hari Senin. Saya perhatikan petugas upacara bendera hanya anak itu saja, Pak, yang bertugas. Padahal di sekolah saya itu ya masih banyak muridnya. Saya ingin di sekolah saya ini siswanya memiliki keterampilan dalam menjadi petugas upacara. Tidak hanya anak-anak itu saja, Pak, tapi anak-anak yang lain juga diberi kesempatan untuk menjadi petugas upacara. Begitu, Pak.
Begitu jadi Bu. Baik, jadi kalau boleh saya garis bawahi, berarti permasalahan di sini adalah petugas upacara bendera hanya terfokus pada anak-anak itu saja. Begitu ya Bu? Betul, Pak. Kurang ada penggalian bakat atau pelatihan upacara untuk anak-anak yang lainnya gitu, Pak. Padahal ketika saya kemarin itu kan ada pelajaran olahraga, gurunya nggak ada. Saya masuki gitu aja. Dan ada materi PBB di situ, Pak. Mereka ya bagus juga, Pak, PBB-nya. Suaranya juga lantang ketika menyiapkan, Pak. Gitu ya. Jadi ternyata tidak hanya anak-anak itu saja yang punya bakat untuk menjadi petugas upacara. Kemudian Bu Nur, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa yang Bu Nur harapkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah gitu, Pak. Khususnya dalam hal pembentukan petugas upacara setiap hari Seninnya itu. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan di petugas upacara. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam petugas upacara bendera itu ada beberapa anak yang dilatih menjadi pengibar bendera, pemimpin upacara, pemimpin barisan, protokol, dan petugas-petugas yang lainnya gitu loh, Pak. Dan nantinya mereka bergilir menjadi petugas upacaranya, atau dibuatkan jadwal lah, kiranya gitu, Pak. Oh, begitu ya. Baik, jadi intinya Bu Nur ingin ada perubahan dalam petugas upacara yang nantinya dibuatkan jadwal secara bergilir siapa saja yang menjadi petugas upacara pada tanggal ini. Kemudian hari Senin selanjutnya petugasnya ganti dari kelas lain atau ganti anak lain. Seperti itu ya Bu? Betul sekali, Pak. Kalau misalnya ada kondisi yang idealnya kondisi level dari 1 sampai 10. Kira-kira kondisi situasi Ibu ini berada di level berapa ya? Kalau sekarang ini masih di level 5 lah, Pak. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru yang kurang tertarik atau malas gitu loh, Pak, untuk menggali minat dan bakat anak-anak yang bisa disalurkan untuk menjadi petugas upacara gitu loh, Pak. Baik, jadi masih di level 5 kira-kira ya Bu, untuk saat ini. Kira-kira ya, pada saat Ibu ingin adanya perubahan nanti, dari level 5 ini Ibu ingin menaikkan ke level berapa ini Bu? Ya, tidak harus sampai 10 ya, Pak ya. Karena kalau 10 itu kayaknya kurang, tidak, belum mampu lah setelah saya, nggak terlalu sempurna gitu ya, Pak. Saya inginnya di level 8 saja, Pak, dulu untuk mencapai level 8 ini. Ya, karena anak-anak saya ini ya kemampuannya untuk menjadi petugas upacara, tapi mereka tidak pernah ditunjuk untuk menjadi petugas upacara, Pak. Baik Bu, jadi Ibu ingin paling tidak di level 8 ya. Untuk mencapai level 8 tersebut Bu, kira-kira Ibu punya ide, gagasan atau rencana apa yang harus dilakukan dengan rekan-rekan guru atau dengan anak-anak di sekolahnya Bu Nur? Ya, sebenarnya masih saya pikirkan ya, Pak. Apa mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang punya semangat terhadap kemajuan anak didik untuk melatih beberapa anak untuk menjadi petugas upacara gitu, Pak. Kiranya seperti itu. Baik Bu, jadi Bu Nur akan mengadakan kolaborasi dengan guru-guru yang punya semangat terhadap kemajuan anak didik untuk melatih beberapa anak untuk menjadi petugas upacara selain yang sudah biasa bertugas. Apakah ada strategi lain yang kira-kira bisa kita lakukan, bisa Bu Nur lakukan selain strategi tersebut? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan kepala sekolah ya, Pak ya, untuk membicarakan niat hati saya ini dan rencana saya.
Baik, jadi setidaknya sudah ada 2 pilihan ya Bu. Jadi melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang kira-kira punya semangat sama terhadap kemajuan anak didik untuk melatih anak menjadi petugas upacara dan minta dukungan dan pendapat dari kepala sekolah terlebih dahulu untuk niat ibu tersebut. Nah, di antara keduanya itu kira-kira yang nyaman bagi guru di sekolah ibu yang mana ya Bu? Sepertinya saya harus meminta saran dari kepala sekolah terlebih dahulu ya Pak. Untuk berkolaborasi dengan teman-teman, melatih anak-anak yang lain untuk menjadikan petugas upacara. Setelah itu, kalau sudah dapat ACC, baru saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru tersebut. Begitu ya Bu. Jadi Ya, Pak. mungkin lebih mudah kalau nantinya dari kepala sekolah sudah ACC. Jadi Ibu memilih keduanya, ya Ya, Bu. Baik, ya, untuk Bu. rencana yang Ibu buat itu kira-kira kapan mau Bu Nur kerjakan ya? Ya, saya harap secepatnya ya Pak ya. Mungkin besok saya akan mulai dengan konsultasi dengan kepala sekolah, Bapak kepala sekolah saya, meminta izin dan dukungan beliau untuk berkolaborasi dengan teman-teman guru, Pak. Ya, bagus sekali Bu itu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan latihan pemilihan petugas upacara dan adakah yang kira-kira siap untuk membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Setelah saya mendapat persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah, saya akan segera melakukan seleksi petugas upacara. Dan mungkin saya akan meminta bantuan dari guru-guru lain yang memiliki semangat tinggi untuk kemajuan anak-anak didik, Pak. Seperti itu rencana saya. Baik Bu, bagus sekali rencananya. Jadi dengan rencana Bu Nur yang sudah bagus itu, kita sudah sampai di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi untuk mendengar cerita-cerita Bu Nur ke depannya. Bagaimana hasil dari kegiatan Ibu dalam melakukan perubahan ini. Semoga saja berhasil ya Bu. Semoga kita berketemu lagi nanti lain kesempatan. Tetapi sebelumnya Bu, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita barusan ini? Selama perbincangan kita ini ya Pak ya, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara melakukan perubahan dalam petugas upacara dilakukan dengan bergilir, dengan disesuaikan dengan minat bakat dan kemampuan anak didik untuk menjadi petugas upacara Pak. Dan nantinya akan membutuhkan bantuan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru lainnya untuk melakukan kegiatan tersebut. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Minggu depan kita bisa ngobrol lagi Bu ya tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Siap Pak. Terima kasih saya sampaikan sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif. Terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah ya Pak Arif, coaching jalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Pak Arif. Dari ketercapaian yang diinginkan Pak Arif tadi, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Arif terkait indikator tersebut? Baik Bu Indah, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu Indah. Baik, luar biasa sekali pemahaman dari Pak Arif. Bolehkah saya memberikan pendapat dari hasil observasi saya Pak Arif? Oke, silahkan Bu.
Oke, menurut saya sebagai observer tadi Pak Arif sudah bagus sekali, sudah luar biasa. Pak Arif sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Arif sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahannya yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, Pak Arif juga sudah menerapkan prinsip coachingnya. Selamat ya Pak Arif. Terima kasih, Bu Indah. Tapi sebelum kita akhiri ya Pak Arif, saya ada satu pertanyaan lagi. Dari yang sudah Pak Arif lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Arif lebih kembangkan lagi? Jadi Bu Indah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya nanti dapat menggali informasi yang lebih dalam dan dapat mengarahkan Koci, membantunya dalam menentukan solusi atas permasalahannya. Oke. Luar biasa sekali Pak Arif. Tadi padahal saya sudah melihat Pak Arif menerapkan alur tirtanya dengan luar biasa. Di situ Pak Arif sudah terlihat jelas bahwa Pak Arif sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena dari yang saya lihat tadi responnya Koci itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan harapannya seperti itu. Tapi ini luar biasa loh Pak Arif. Pak Arif masih ingin menggali lagi bagaimana kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga nantinya ke depan Pak Arif bisa lebih baik lagi dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan dengan berbagi pengalaman lagi ya Pak Arif. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya akhiri Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.